Ada orang yang sejak kecil merasa dunia ini terlalu keras. Bukan karena dunia benar-benar kejam, tapi karena ia merasakannya lebih dalam. Ia cepat menangkap perubahan suasana, nada suara, ekspresi wajah, keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Bukan karena ingin, tapi karena memang begitu cara dirinya bekerja. Sejak awal, ia belajar membaca keadaan sebelum diminta, belajar menyesuaikan diri sebelum ditanya, belajar diam agar tidak menambah keributan, dan perlahan, kebiasaan itu tumbuh menjadi cara hidup. Banyak orang menyebutnya peka, sebagian menyebutnya sensitif, sebagian lagi menganggapnya terlalu perasa. Padahal seringkali itu bukan kelebihan atau kekurangan, itu hanya cara sistem batin bekerja. Lebih cepat menangkap, lebih lama memproses. Ada masa ketika kepekaan terasa seperti anugerah, membuat seseorang tampak lebih mengerti, lebih dalam, lebih dewasa dari usianya. Namun, ada juga masa ketika kepekaan berubah menjadi lelah yang tidak bisa dijelaskan. Lelah meski tidak melakukan banyak hal, lelah setelah berada di tengah orang banyak, lelah hanya karena terlalu lama hadir. Dan anehnya, kelelahan itu sering tidak terlihat dari luar. Orang-orang melihatnya baik-baik saja, tenang, pendiam, terkontrol. Padahal di dalam pikirannya jarang benar-benar berhenti. Banyak orang seperti ini tumbuh dengan satu kebiasaan kecil. Mereka belajar bertahan dengan memahami. Saat situasi sulit, mereka mencoba mengerti. Saat orang lain marah, mereka mencoba memaklumi. Saat terjadi konflik, mereka menenangkan diri lebih dulu. Pelan-pelan, memahami menjadi cara bertahan hidup. Tapi memahami terus-menerus juga ada harganya. Karena tidak semua hal perlu dipahami, dan tidak semua perasaan perlu ditanggung. Di titik tertentu, muncul pertanyaan yang sulit dijawab. Kenapa aku cepat lelah? Kenapa aku merasa berbeda? Kenapa rasanya hidup ini terlalu ramai? Pertanyaan-pertanyaan itu sering tidak butuh jawaban besar. Ia hanya ingin diakui bahwa kelelahan itu nyata, bahwa rasa sensitif itu bukan kelemahan, bahwa tidak ada yang salah dengan diri ini. Banyak orang yang peka akhirnya mencoba mencari makna kemana-mana, mencari penjelasan, mencari nama, mencari kerangka agar perasaannya terasa masuk akal. Itu wajar. Ketika sesuatu tidak diberi bahasa, ia terasa menakutkan. Ketika diberi makna, ia terasa lebih bisa dipahami. Namun disinilah perjalanan yang lebih tenang bisa dimulai. Bukan dengan memberi label baru, bukan dengan merasa lebih tinggi, melainkan dengan pelan-pelan memahami diri sebagai manusia biasa. Manusia yang punya batas, punya lelah, punya kebutuhan untuk berhenti. Kepekaan, pada akhirnya, bukan panggilan untuk menjadi istimewa. Ia hanyalah sinyal bahwa sistem batin bekerja dengan halus. Dan sistem yang halus perlu dijaga dengan cara yang lembut, bukan dengan tuntutan, bukan dengan pembuktian, tapi dengan perhatian yang sederhana. Berhenti sejenak, menarik napas, mengizinkan diri tidak kuat hari ini. Saat mencari makna menjadi melelahkan. Ada masa ketika seseorang mulai bertanya lebih jauh tentang hidupnya, bukan karena ingin menjadi siapa-siapa, tapi karena ingin memahami apa yang ia rasakan. Pertanyaan itu muncul pelan-pelan, seringkali setelah lelah yang tak kunjung reda, atau setelah merasa berbeda terlalu lama. Kenapa aku begini? Apa yang salah denganku? Apa ada makna di balik semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terasa wajar, bahkan manusiawi, karena ketika sesuatu terasa berat,
Tanpa nama, kita cenderung mencari arti agar bisa menahannya. Banyak orang yang peka akhirnya mulai mencari penjelasan, membaca, mendengar, mengamati, kadang berpindah dari satu pemahaman ke pemahaman lain. Ada yang menemukan istilah, ada yang menemukan konsep, ada yang menemukan cerita yang terasa cocok. Untuk sementara, semua itu terasa menenangkan karena akhirnya ada bahasa untuk menjelaskan apa yang selama ini kabur. Ada rasa lega saat menemukan kalimat yang terasa pas, seolah akhirnya ada tempat untuk meletakkan pengalaman sendiri. Namun, perlahan muncul sesuatu yang lain. Tanpa disadari, pencarian makna bisa berubah menjadi beban baru. Setiap rasa ingin dimaknai, setiap perubahan ingin diberi arti, setiap lelah ingin dijelaskan. Hidup yang awalnya ingin dipahami, pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang harus terus ditafsirkan. Dan di titik itu, kelelahan justru bertambah. Bukan karena hidup semakin berat, tapi karena pikiran tidak pernah berhenti bekerja. Ada kelelahan khas yang muncul dari terlalu banyak mencari arti. Bukan lelah fisik, bukan juga sedih yang jelas sebabnya. Lebih seperti rasa penuh di kepala, seperti harus selalu mengerti sesuatu agar merasa aman. Padahal tidak semua hal meminta untuk dimengerti. Beberapa hanya ingin dilewati. Mencari makna bukan kesalahan. Itu bagian alami dari manusia yang sadar dan reflektif. Namun ketika pencarian itu berubah menjadi kewajiban, ia mulai menjauhkan kita dari hal yang paling sederhana. Hidup itu sendiri, makan tanpa menganalisis, berjalan tanpa menafsirkan, diam tanpa mencari pesan. Hal-hal kecil yang dulu alami, perlahan terasa jauh. Di titik inilah, banyak orang mulai merasa jenuh pada pencarian mereka sendiri. Bukan karena salah arah, tetapi karena terlalu lama berjalan tanpa jeda. Dan mungkin inilah momen penting yang jarang disadari, bahwa tidak semua fase hidup meminta pemahaman, sebagian hanya meminta kehadiran. Tidak semua perasaan perlu diberi nama, tidak semua kelelahan perlu diberi makna, tidak semua kebingungan harus dijelaskan. Ada saatnya kita boleh berkata dalam hati, "Aku tidak tahu," dan itu tidak apa-apa. Kalimat itu sederhana, tapi sering menjadi pintu menuju kelegaan. Di bab ini bukan ajakan untuk berhenti berpikir, bukan juga ajakan untuk menolak pencarian. Ini hanya pengingat lembut bahwa mencari makna pun ada batasnya, karena hidup bukan teka-teki yang harus selalu dipecahkan. Kadang, hidup hanya ingin dijalani dengan langkah kecil, dengan napas yang cukup, dengan kesadaran bahwa kita tidak terlambat. Ada satu jenis lelah yang sulit dijelaskan dengan kalimat apapun. Bukan lelah karena pekerjaan, bukan karena kurang tidur, bukan juga karena masalah yang jelas. Lelah ini datang pelan dan bertahan lama. Ia tidak selalu terasa berat, tapi terus ada, seperti bayangan yang ikut kemanapun kita pergi. Orang yang mengalaminya sering bingung harus berkata apa. Saat ditanya, "Kenapa capek?" Jawabannya hanya, "Nggak tahu," karena memang tidak ada satu penyebab yang bisa ditunjuk. Tidak ada satu kejadian besar. Tidak ada drama tertentu. Hanya akumulasi dari terlalu banyak hal kecil yang dipikul terlalu lama. Lelah seperti ini biasanya muncul setelah seseorang terlalu sering menahan diri, menahan emosi, menahan reaksi, menahan keinginan untuk jujur, menjadi yang kuat, yang mengerti, yang gak enakan. Pelan-pelan, tubuh mulai bicara dengan caranya sendiri, bukan lewat sakit yang jelas, tapi lewat berat yang samar. Di fase ini,
banyak orang mulai merasa asing pada dirinya sendiri. Hal-hal yang dulu terasa bermakna, jadi terasa datar. Hal-hal yang dulu membuat bersemangat, tidak lagi menggerakkan apa-apa. Bukan karena kehilangan rasa, tapi karena terlalu lama menahan. Ada kebingungan yang muncul. Diam-diam, aku kenapa ya? Kenapa rasanya kosong? Kenapa aku capek? Padahal tidak kemana-mana. Pertanyaan-pertanyaan itu sering membuat seseorang merasa rusak. Padahal tidak. Yang terjadi seringkali hanya satu hal sederhana. Sistem batin sedang meminta istirahat. Saat lelah, sudah sampai titik ini. Mencari jawaban justru terasa melelahkan. Nasihat terasa berat. Motivasi terasa jauh. Kalimat-kalimat besar tidak lagi menghibur. Yang dibutuhkan bukan dorongan, melainkan ruang. Ruang untuk tidak menjelaskan apapun. Ruang untuk tidak menjadi versi terbaik. Ruang untuk tidak tahu harus bagaimana. Disinilah banyak orang mulai salah paham. Mereka mengira dirinya kehilangan arah, padahal sebenarnya sedang berhenti sejenak. Berhenti dari usaha, memahami segalanya. Berhenti dari keharusan untuk selalu kuat. Berhenti dari tuntutan untuk selalu punya makna. Dan berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti adalah cara tubuh meminta jeda. Ada kebijaksanaan halus dalam kelelahan semacam ini. Ia tidak datang untuk menghukum. Ia datang untuk memperlambat, mengajak kita kembali ke hal-hal dasar. Napas, tubuh. Hari ini tidak perlu jawaban besar, tidak perlu kesimpulan, cukup menyadari. Aku sedang lelah, dan itu boleh. Di titik ini, sesuatu mulai berubah pelan-pelan. Bukan karena kita menemukan solusi, tapi karena kita berhenti memaksa, dan dari berhenti itu, ruang kecil mulai terbuka. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk diam. Ruang untuk tidak tahu. Saat belajar melepaskan tanpa kehilangan diri. Ada satu fase yang sering disalahpahami dalam perjalanan batin. Fase ketika seseorang mulai ingin melepaskan. Banyak orang mengira melepaskan berarti menyerah, berhenti peduli, menjadi dingin, atau menjauh dari hidup. Padahal, yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Melepaskan bukan tentang pergi, melainkan tentang berhenti menggenggam terlalu erat. Setelah lama memikul banyak hal, perasaan, tanggung jawab, harapan, makna, tubuh dan pikiran mulai memberi sinyal, bukan dengan kata-kata keras, melainkan dengan kelelahan yang tenang, seolah berkata, cukup dulu. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak perlu lagi membawa semuanya. Di titik ini, banyak orang merasa takut. Takut jika melepaskan berarti menjadi acuh. Takut kehilangan jati diri. Takut tidak lagi peduli. Padahal, melepaskan yang dimaksud bukan membuang rasa, melainkan mengendurkan genggaman. Seperti tangan yang terlalu lama mengepal. Bukan tangannya yang salah, tapi tegangnya yang terlalu lama. Melepaskan berarti memberi jarak yang sehat. Jarak antara diri dan tuntutan. Jarak antara rasa dan reaksi. Jarak antara apa yang terjadi dan apa yang harus dipikirkan. Dengan jarak itu, napas kembali terasa. Pikiran tidak terlalu penuh. Tubuh tidak selalu siaga. Ada hal-hal yang dulu terasa wajib dipahami, kini cukup disadari lalu dilepas. Ada pertanyaan yang dulu harus dijawab, kini boleh dibiarkan terbuka. Dan anehnya, justru disitulah
muncul ketenangan yang lebih jujur, bukan karena semuanya beres, tapi karena kita tidak lagi memaksa beres. Melepaskan juga berarti berhenti menilai diri sendiri terlalu keras. Tidak semua hari harus produktif, tidak semua perasaan harus rapi, tidak semua kebingungan harus segera dibereskan. Kadang, yang paling menyembuhkan adalah mengizinkan diri menjadi apa adanya, tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Di fase ini, kita mulai memahami satu hal penting. Kita tidak kehilangan diri saat melepaskan. Justru kita menemukannya kembali. Diri yang tidak terlalu tegang, tidak sibuk menjaga citra, tidak terus-menerus berjaga. Diri yang bisa bernapas. Melepaskan bukan akhir perjalanan. Ia adalah ruang kosong yang aman, tempat sesuatu yang lebih tenang bisa tumbuh. Bukan versi baru yang lebih hebat, bukan diri yang lebih tinggi, hanya diri yang lebih ringan. Bab ini bukan ajakan untuk menghilang dari dunia, bukan pula ajakan untuk berhenti peduli. Ini hanya undangan lembut untuk menaruh beban yang tidak perlu. Dan jika hari ini kamu belum bisa melepaskan apapun, itu juga tidak apa-apa. Melepaskan tidak pernah bisa dipaksa. Ia datang ketika tubuh dan hati merasa cukup aman untuk melonggarkan genggaman. Menjadi biasa tanpa merasa kurang. Ada masa ketika seseorang mulai merasa lega tanpa alasan besar. Tidak ada pencerahan, tidak ada jawaban baru. Hanya hari-hari yang terasa biasa. Dan anehnya, justru disitulah ketenangan mulai tinggal lebih lama. Kita sering diajari bahwa hidup harus istimewa, harus berarti, harus naik tingkat, harus jadi sesuatu. Tanpa sadar, gagasan itu membuat hidup terasa seperti perlombaan yang tidak pernah benar. Selalu ada standar baru, selalu ada versi diri berikutnya, selalu ada perasaan belum cukup. Di titik tertentu, kelelahan yang sama kembali muncul, bukan karena hidup berat, melainkan karena terlalu lama menuntut diri untuk menjadi lebih. Dan disitulah muncul pertanyaan sederhana yang pelan tapi jujur. Bagaimana kalau aku berhenti mengejar sebentar? Menjadi biasa sering terdengar seperti kemunduran. Padahal bagi banyak orang, itu justru kematangan. Menjadi biasa berarti tidak selalu ingin terlihat istimewa, tidak terus-menerus membandingkan diri, tidak memaksa hidup terasa besar. Bukan karena menyerah, tapi karena mulai cukup. Ada ketenangan khusus saat seseorang berhenti mendramatisasi hidupnya. Bangun pagi, menjalani hari, menyelesaikan hal-hal kecil, lelah secukupnya, istirahat tanpa rasa bersalah. Hal-hal sederhana yang dulu terasa kurang bermakna, perlahan justru menjadi tempat berpijak. Menjadi biasa juga berarti menerima ritme sendiri. Ada hari produktif, ada hari lambat, ada hari datar, dan semuanya sah. Tidak semua hari perlu diceritakan, tidak semua perasaan perlu dianalisis, tidak semua momen perlu arti. Kadang hidup hanya ingin dijalani. Di fase ini, kita mulai memahami sesuatu yang halus, bahwa nilai diri tidak lahir dari intensitas, melainkan dari keberlangsungan, dari kemampuan untuk tetap hadir meski tanpa sorotan, dari kesediaan untuk hidup apa adanya tanpa merasa tertinggal. Menjadi biasa bukan kehilangan makna. Ia justru menyederhanakan makna. Bukan lagi sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang tumbuh pelan di sela-sela hari. Dalam napas yang tidak tergesa, dalam rutinitas yang
sederhana dalam hidup yang terus berjalan. Bab ini bukan penutup besar. Ia hanya titik di mana kita berhenti berusaha menjadi versi lain dari diri sendiri dan mulai menerima satu hal penting, bahwa hidup yang sederhana, jika dijalani dengan sadar, sudah cukup. Pada akhirnya, hidup tetap berjalan. Tidak menunggu kita paham, tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita menemukan makna yang sempurna. Ia berjalan dengan caranya sendiri, pelan atau cepat, ringan atau berat, dan kita ikut berjalan di dalamnya dengan segala keterbatasan yang ada. Setelah melewati banyak fase, mencari, lelah, melepaskan, belajar menjadi biasa, ada satu kesadaran yang muncul tanpa perlu dicari. Hidup tidak meminta kita menjadi siapa-siapa. Ia hanya meminta kita hadir. Hadir saat bangun pagi, meski masih lelah. Hadir saat hari terasa datar. Hadir saat perasaan tidak jelas arahnya. Tidak selalu dengan semangat. Tidak selalu dengan jawaban cukup. Hadir. Banyak orang mengira hidup yang berjalan itu hidup yang sibuk, penuh pencapaian, penuh arah dan tujuan. Padahal seringkali hidup yang berjalan justru terasa sederhana. Ada rutinitas, ada hal-hal kecil yang berulang, dan disitulah, tanpa disadari, ketenangan mulai tumbuh. Kita tidak lagi terburu-buru memahami semuanya. Tidak lagi panik saat sesuatu belum jelas. Tidak lagi merasa tertinggal hanya karena melambat. Kita mulai percaya bahwa hidup punya ritmenya sendiri. Dan tugas kita bukan menguasainya, melainkan mengikutinya dengan jujur. Ada hari di mana kita kuat, ada hari di mana kita rapuh. Keduanya manusiawi, tidak perlu disembunyikan, tidak perlu dipermak, karena hidup tidak meminta kesempurnaan, hanya kehadiran. Di titik ini, keheningan tidak lagi terasa kosong. Ia menjadi ruang bernapas. Kesunyian tidak lagi menakutkan. Ia menjadi teman yang menemani, dan kesederhanaan tidak lagi terasa kurang. Ia menjadi rumah. Mungkin inilah makna paling sunyi dari perjalanan ini, bahwa kita tidak harus tiba dimanapun untuk merasa cukup, bahwa berjalan hari demi hari sudah merupakan bentuk keberanian, dan bahwa hidup dengan segala ketidaksempurnaannya tetap layak dijalani. Jika suatu hari kamu menonton bagian ini saat sedang lelah atau ragu, ingatlah satu hal kecil ini. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak salah arah, kamu sedang berjalan, dan itu sudah lebih dari cukup. Ada satu fase yang sering luput dibicarakan. Fase ketika seseorang tidak lagi ingin mencari, tidak ingin membuktikan, dan tidak ingin terlihat berproses. Ia hanya ingin hidup dengan lebih ringan, bukan karena sudah sampai, bukan karena sudah sembuh sepenuhnya, tapi karena lelah menjadikan hidup sebagai proyek yang harus terus diperbaiki. Merawat diri sering disalahpahami sebagai sesuatu yang besar, seolah harus selalu berarti liburan, ritual, atau perubahan drastis. Padahal, dalam kenyataannya, merawat diri seringkali sangat sederhana. Ia hadir dalam keputusan kecil, tidak memaksakan hari yang sedang berat, tidak menjelaskan diri saat tidak ingin menjelaskan, tidak memaksakan pengertian dari orang lain. Merawat diri juga berarti belajar menjaga jarak yang sehat, bukan menjauh dari dunia, tapi memberi ruang antara diri dan segala yang menekan, ruang untuk bernapas,
ruang untuk menunda respon, ruang untuk tidak langsung bereaksi. Kadang, satu langkah mundur lebih menyelamatkan daripada 1000 usaha maju. Ada masa ketika seseorang sadar bukan dunia yang terlalu keras, tetapi dirinya yang terlalu lama tidak dijaga, terlalu sering mengalah, terlalu sering memahami, terlalu sering menyesuaikan. Dan di titik itu, merawat diri bukan lagi egois, melainkan perlu. Merawat diri tidak selalu terasa indah. Kadang justru terasa membosankan. Rutinitas yang sama, hari-hari yang mirip, tidak ada puncak emosi. Namun, di sanalah kestabilan tumbuh, bukan sebagai euforia, melainkan sebagai rasa aman yang pelan-pelan menetap. Ada ketenangan tertentu ketika seseorang berhenti mengejar pengalaman batin, berhenti membandingkan prosesnya dengan orang lain, berhenti mencari validasi dari pemahaman yang lebih tinggi. Ia mulai mempercayai satu hal sederhana, bahwa hidup yang cukup juga layak dihargai. Merawat diri berarti membiarkan hidup berjalan tanpa terlalu banyak komentar batin. Makan saat lapar, istirahat saat lelah, diam saat ingin diam. Hal-hal yang dulu terasa terlalu biasa, kini justru terasa menenangkan. Di fase ini, seseorang tidak lagi sibuk bertanya, apa makna dari semua ini? Ia mulai bertanya dengan lebih lembut, apa yang kubutuhkan hari ini? Dan seringkali, jawabannya sangat sederhana, tidur lebih awal, mengurangi suara, mengurangi tuntutan, mengurangi penilaian. Merawat diri bukan puncak perjalanan. Ia bukan tujuan akhir. Ia hanyalah cara berjalan yang lebih ramah. Cara hidup yang tidak menuntut kesempurnaan. Tidak memaksa perubahan cepat. Dan tidak memarahi diri sendiri karena belum sampai. Bab ini bukan ajakan untuk berhenti berkembang. Ia hanya pengingat kecil bahwa pertumbuhan juga bisa terjadi sambil hidup biasa, tanpa sorotan, tanpa pembuktian, tanpa kebisingan. Dan mungkin justru disitulah hidup terasa paling jujur. Tentang diam yang tidak kosong. Ada masa ketika seseorang mulai nyaman dengan diam, bukan karena kehabisan kata, bukan pula karena ingin menjauh dari dunia. Diam itu datang sebagai kebutuhan, bukan bentuk penolakan, melainkan ruang untuk bernapas. Selama ini, diam sering disalahartikan sebagai kekosongan, seolah jika tidak berbicara, tidak bergerak, tidak bereaksi, maka tidak ada apa-apa yang terjadi. Padahal, diam yang sehat justru penuh kesadaran, penuh kehadiran, penuh jeda yang memberi tempat bagi diri sendiri. Ada perbedaan besar antara diam karena tertekan dan diam karena merasa aman. Diam yang pertama terasa sempit, menekan, mengurung, sedangkan diam yang kedua terasa lapang, tidak menuntut, tidak memaksa. Ia seperti duduk tanpa tujuan, namun tidak merasa kehilangan arah. Dalam diam yang tidak kosong, kita tidak sedang mencari jawaban. Kita hanya membiarkan pikiran berjalan lebih pelan, membiarkan tubuh bernapas tanpa dikomentari, membiarkan perasaan datang dan pergi tanpa diadili. Dan dari situ, sesuatu yang halus mulai muncul. Rasa cukup. Banyak orang takut pada diam karena terbiasa hidup dalam kebisingan, bising oleh tuntutan, bising oleh perbandingan, bising oleh keinginan untuk selalu jadi sesuatu. Ketika suara-suara itu berhenti, yang tersisa hanyalah diri sendiri, dan itu bisa terasa canggung pada awalnya. Namun perlahan,
Diam menjadi tempat pulang, tempat di mana tidak ada yang harus dibuktikan, tidak ada yang perlu dipertahankan, tidak ada peran yang harus dimainkan, hanya keberadaan yang apa adanya. Diam seperti ini tidak membuat hidup berhenti, justru sebaliknya, ia membuat langkah lebih jujur, pilihan lebih sederhana, reaksi lebih pelan. Kita tidak lagi terburu-buru menanggapi segalanya, tidak lagi tergesa menilai diri sendiri. Di fase ini, banyak hal menjadi lebih ringan, bukan karena masalah menghilang, melainkan karena kita tidak lagi melawan setiap rasa. Kita belajar tinggal bersama pengalaman tanpa harus menguasainya. Diam yang tidak kosong adalah ruang di mana hidup boleh bernapas, bukan untuk mengasingkan diri, tetapi untuk kembali dengan lebih utuh. Dan saat kita keluar dari diam itu, kita tidak membawa jawaban besar. Kita hanya membawa satu hal sederhana, ketenangan yang cukup untuk menjalani hari. Bab ini tidak meminta apapun darimu, tidak mengajak berubah, tidak menyuruh mencari. Ia hanya mengingatkan bahwa di tengah dunia yang terus bergerak, selalu ada ruang kecil, tempat kamu boleh berhenti sejenak tanpa harus menjelaskan apapun. Untukmu yang menonton pelan, jika kamu sampai di halaman ini, mungkin kamu membacanya tidak sekaligus, mungkin sambil berhenti, mungkin sambil menghela napas, atau mungkin sambil diam cukup lama. Tidak apa-apa, video ini memang tidak untuk diburu. Ia tidak mengejar kesimpulan, tidak menawarkan jawaban besar. Ia hanya ingin menemani perjalanan yang kamu menonton dan baca, bukan tentang menjadi lebih tinggi, lebih sadar, atau lebih baik. Ia tentang menjadi lebih jujur pada apa yang sedang kamu rasakan, tentang mengakui lelah tanpa merasa gagal, tentang menerima diam tanpa merasa kosong, tentang menjalani hidup tanpa harus terus menjelaskannya. Mungkin ada bagian yang terasa dekat, mungkin ada yang terasa asing. Semua itu wajar. Setiap orang menonton dengan hidupnya sendiri, dan tidak semua bagian harus cocok. Kalau ada satu hal kecil yang bisa dibawa dari halaman-halaman ini, mungkin ini kamu tidak tertinggal, tidak juga rusak, tidak kurang. Kamu hanya manusia yang sedang berjalan dengan ritme yang tidak selalu sama setiap hari. Tidak apa-apa jika hari ini terasa biasa. Tidak apa-apa jika belum menemukan apapun. Tidak apa-apa jika masih belajar pelan. Hidup tidak menuntut kesimpulan. Ia hanya meminta kehadiran, dan kehadiran itu sudah cukup. Jika suatu hari kamu kembali menonton bagian ini, mungkin dalam suasana yang berbeda, ingatlah bahwa kamu tidak harus menjadi versi tertentu dari dirimu. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang mau mendengarkan dirinya sendiri dengan sedikit lebih lembut. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Terima kasih sudah menonton dengan pelan. Dan jika suatu saat kamu merasa lelah lagi, ingatlah bahwa kamu selalu boleh berhenti sejenak tanpa rasa bersalah, tanpa alasan, karena hidup tetap berjalan dan kamu tidak perlu berlari mengikutinya.